Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas materi lanjutan mengenai materi SKB CPNS keguruan. Kalau kemarin kita udah bahas materi ke-1 dan kedua, kita hari ini bakal bahas lebih lanjut tentang materi ketiga, yaitu teori-teori pembelajaran dan materi keempat, ciri-ciri pembelajaran. Langsung aja, di sini materi ketiga, teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada behavioristik, yang kedua, ada humanistik, dan yang ketiga, ada sosial atau sering disebut pemerhatian atau juga permodelan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah teori pembelajaran kognitivisme atau kognitif ya. Nah, kita bakal bahas teori yang pertama. Teori pertama adalah behavioristik. Behavioristik itu adalah di dalam pembelajaran selalu memberikan stimulus kepada siswa agar menimbulkan respon yang tepat seperti yang kita inginkan. Hubungan stimulus dan juga respon ini bila diulangkan menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, di teori ini, bila siswa menemukan kesulitan atau masalah, guru menyuruhnya untuk mencoba dan mencoba lagi atau seperti trials and error sehingga akhirnya diperoleh hasil. Di teori ini, yang lebih aktif itu adalah guru. Perannya adalah memberi stimulus kepada siswa untuk lebih lanjut dilanjutkan oleh siswa. Nah, kesimpulannya dari teori behavioristik, teori ini terfokus pada tingkah laku seseorang atau atas kehasil dari sebuah interaksi yang telah terjadi. Adapun hasil itu bisa berupa perubahan dari segi tingkah laku menjadi lebih baik. Dan yang difokuskan di dalam teori ini adalah peserta didik atau siswanya. Jadi, dari sebelum belajar dan setelah belajar itu diharapkan ada pola perubahan dalam segi tingkah laku menjadi bergeser ke arah yang lebih baik, dari baik menjadi lebih baik. Yang kedua dibahas adalah teori kognitivisme. Dalam teori ini, pembelajaran adalah dengan mengaktifkan indera siswa agar memperoleh pemahaman, sedangkan pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan jalan menggunakan media atau alat bantu. Di samping itu, penyampaian pengajaran dengan berbagai variasi, artinya di dalam teori ini penyampaian pengajarannya menggunakan banyak metode. Nah, teori ini terfokus pada kemampuan kognitif individu dengan melalui tahapan proses pembelajaran. Jadi, kemampuan ini akan mencakup suatu proses pendidikan. Bisa berupa kegiatan langsung maupun peran langsung dari setiap individu pada suatu peristiwa tertentu. Di situ, kognitif itu adalah mengaktifkan indera siswa dan juga dalam proses pembelajarannya digunakan banyak metode. Yang ketiga adalah teori humanistik. Human, manusia. Dalam pembelajaran ini, guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan siswa perlu melakukan sendiri berdasarkan inisiatif sendiri yang melibatkan pribadinya secara utuh, perasaan maupun intelektual, perasaan maupun pengetahuannya dalam proses belajar, agar dapat memperoleh hasil. Di teori humanistik ini, peserta didik atau siswa itu dituntut lebih aktif daripada guru. Guru hanya pembimbing atau mengarahkan. Nah, di teori ini atau teori humanistik ini lebih terfokus pada peran dari pendidikan sebagai penyedia untuk memberikan pembelajaran yang baik terhadap para siswa. Adapun dalam teori ini juga menjelaskan bahwa proses pembelajaran itu merupakan sebuah cara untuk mencetak kepribadian orang di dalam lingkungannya agar menjadi seseorang yang lebih kooperatif atau mau bekerja sama, yang mana diharapkan bisa mengembangkan potensi untuk mencapai tujuan hidup. Jadi tujuannya adalah tujuan jangka panjang. Itu teori humanistik, teori kemanusiaan. Yang terakhir adalah teori sosial atau pemerhatian atau permodelan.
Proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan pemodelan, menurut Bandura 1986, mengenal pasti 4 unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan, yaitu pemerhatian atau attention, mengingat atau retention, reproduksi atau reproduction, dan penangguhan atau reinforcement, dan juga motivasi atau motivation. Nah, implikasi daripada kaidah ini berpendapat pembelajaran dan pengajaran dapat dicapai melalui beberapa cara yang sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian harus interaktif dan juga menarik. Yang kedua, demonstrasi guru hendaklah jelas, menarik, mudah, dan tepat. Dan yang ketiga, hasil guru atau contoh-contoh seperti ditunjukkan hendaknya mempunyai mutu yang tinggi. Jadi guru itu sebagai contoh di sini, sebagai model untuk siswa. Nah, di teori ini mempunyai keterkaitan dengan perilaku sebagai bentuk proses penguatan serta mempunyai peluang untuk mengalami pengulangan. Adapun pada teori ini juga diberlakukan pemberian hukuman atas perilaku negatif yang dilakukan kerja karena terjadi ketidaksesuaian. Ciri-ciri pembelajaran. Keempat, setelah kita bahas teori, kita bakal bahas ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran menganut unsur-unsur dinamis dalam proses belajar siswa. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya motivasi belajar. Yang kedua, adanya bahan ajar, bahan untuk belajar. Yang ketiga, adanya alat bantu belajar. Keempat, terdapat suasana belajar. Biasanya di dalam pembelajaran terdapat komunikasi dua arah antara guru dan juga siswa. Ada ekspresi gembira. Dan yang kelima atau yang terakhir, kondisi siswa yang belajar. Nah, setiap siswa itu unik. Di sini bisa kita lihat kesamaan atau perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Itu merupakan ciri-ciri pembelajaran. Kita bahas. Ciri yang khas terkandung dalam sistem pembelajaran menurut Umar Hamalik tahun 1999. Yang pertama, adanya rencana. Ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling tergantungan antara ciri khas yang tergandung dalam sistem pembelajaran menurut Omar Hamalik tahun 1999. Yang pertama, rencana. Ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling tergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur di sini bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangan kepada sistem pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, tujuan, yaitu dalam sistem pembelajaran dia memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan juga sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan. Sistem alami diantaranya seperti ekologi, sistem kehidupan hewan, memiliki unsur-unsur yang saling tergantungan satu sama lain, disusun sesuai dengan rencana tertentu, tapi tidak mempunyai tujuan tertentu. Nah, tujuan sistem menuntun proses merancang sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa belajar. Tugas seorang perancang sistem adalah mengorganisasi tenaga, material, dan prosedur agar siswa belajar secara efektif dan juga belajar secara efisien. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, harus memiliki tujuan, yaitu membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, terdapat prosedur, langkah-langkah, metode, dan juga teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
5. Aktor guru yang cermat dan tepat. Keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Dan yang ketujuh, limit dan waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Nah, di sini yang menjadi kunci untuk menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa itu apa. Maka mata pelajaran dan guru itu sendiri. Kebutuhan siswa yang dapat ditetapkan, apa yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan atau sering disebut dengan rumusan masalah. Yang kedua, analisis kebutuhan untuk mentransformasikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran atau sering disebut dengan analisis masalah. Yang ketiga, merancang metode dan materi pembelajaran, pengembangan suatu pemecahan. Dan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran atau eksperimental. Dan yang kelima, menilai dan merevisi. Guru dapat menyusun program pembelajaran berdasarkan pandangan Skinner. Dalam menerapkan teori Skinner, guru perlu memperhatikan dua hal yang penting, yaitu A. Pemilihan stimulus yang diskriminatif. Kedua, penggunaan kekuatan. Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi baik. Nah, di sini di dalam belajar ditemukan adanya hal berikut. Yang pertama, kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pembelajar. Yang kedua, adanya responsi pembelajar. Yang ketiga, konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut, memperkuat pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku responsi pembelajar yang baik diberi hadiah, sebaliknya perilaku responsi pembelajar yang tidak baik diberi teguran atau hukuman. Langkah-langkah pembelajaran berdasarkan teori conditioning operant sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari keadaan kelas. Di sini, guru mencari dan menemukan perilaku siswa yang positif dan perilaku siswa yang negatif untuk diberi tindakan yang sesuai. Yang kedua, membuat daftar penguat positif. Guru mencari perilaku yang lebih disukai oleh siswa. Perilaku yang kena hukuman dalam kegiatan luar sekolah yang dapat dijadikan penguat. Ketiga, memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis penguatnya. Dan yang keempat, membuat program pembelajaran. Proses pembelajaran berisi urutan perilaku yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari perilaku siswa, dan juga evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.